Oke, jadi baru-baru ini muncul kasus yang menurut gue serem banget, yaitu amuba pemakan otak. Beritanya tuh viral di mana-mana. Akhirnya gue ngelakuin sedikit riset tentang kasus ini, dan jujur yang gue temuin lumayan disturbing. Jadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2022, salah satu pria di Korea Selatan dikabarkan meninggal karena terkena infeksi amuba pemakan otak. Dan hal ini adalah kasus pertama di Korea Selatan untuk infeksi pemakan otak yang dikenal sebagai Naegleria fowleri. Jadi kabarnya pasien pria yang berumur 50 tahun ini baru pulang liburan dari Thailand dan meninggal dunia setelah 10 hari menunjukkan gejala infeksi yang kelihatannya jarang, tapi ternyata akibatnya sangat fatal. Buat kalian yang belum tahu, gue kasih tahu dulu apa itu Naegleria. Jadi gue menemukan dilansir dari CDC Amerika Serikat. Naegleria ini adalah jenis amuba yang hidup bebas dan organisme yang bersel tunggal, di mana berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, habitatnya itu bisa ditemukan di air tawar yang hangat, di danau, sungai, mata air panas, bahkan hingga tanah. Dan sejauh yang diketahui, Naegleria fowleri adalah satu-satunya amuba spesies Naegleria yang dapat menginfeksi manusia. Satu-satunya, cuma fatalnya minta ampun. Gila nih. Dan amuba ini pertama kali ditemukan di Australia pada tahun 1965. Dan kabarnya amuba ini bisa masuk melalui hidung saat berenang dan dapat merusak jaringan otak. Kabarnya ada sekitar 381 kasus dari 2018 tentang amuba yang satu ini. Dan pastinya Korea Selatan bukan yang pertama, di mana ada beberapa negara juga yang sudah mengalami kasus ini. Salah satunya itu di US, di mana yang gue temukan tuh tercatat 31 kasus dari tahun 2012 ke 2021. Kabarnya tuh kasusnya jarang, tetapi berakibat sangat fatal. Bahkan salah satu korbannya itu berusia di bawah 18 tahun. Dan juga ada di Pakistan, di mana kabarnya mendapat 6 kasus terkait amuba ini. Salah satunya tuh menimpa korban berumur 28 tahun. Dan dari yang gue baca, dia tidak mempunyai riwayat berenang. Bahkan rumah mereka tuh dipasok air melalui tanker. Nah, mungkin di sini ada yang bisa jelasin karena gue gak terlalu ngerti tentang sistem air di luar negeri. Wah, sebenarnya menurut gue ini kasus serem banget ya guys. Karena jujur kasus ini mengingatkan gue kepada satu film, Yes, Train to Busan. Tapi kita berharap aja supaya kasus ini bisa cepat-cepat ditangani dan jangan sampai masuk ke Indonesia. Dan yang bisa gue ingetin teman-teman, mau kasus ini ada ataupun nggak ada, kita harus tetap siaga, jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan. Dan yang gue harap kita bisa full recover dari pandemi ini, dan semoga kasus-kasus yang menyeramkan seperti ini dapat ditangani dengan cepat. Kalau itu dia kasus yang baru ini terjadi, gue harap gue tidak membicarakan tentang kasus ini lagi. Ya, kalian ngerti maksud gue. Dan yang tahu lebih detail tentang kasus ini boleh banget komen ya guys. Dan jangan lupa untuk bantu follow, karena yes, kita ngincar 1 juta sebelum akhir tahun 2022. So thank you guys and stay safe.